Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik, adik-adik tersayang, semuanya kita mulai lagi ya cerita kita. Kita baca bersama Muhammad Teladanku di buku ke-8 Perang Uhud. Kita sudah di bagian 27 ya adik-adik ya. Maksudnya bagian itu bisa juga pertemuan kita yang ke-27. Oke. Kemarin kita terakhir sampai merebut perdagangan Quraisy ya. Sekarang kita ada di halaman 16, Abdullah bin Ubay. Baca ya adik-adik ya. Abdullah bin Ubay. Adik-adik tersayang, semua keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat hati Abdullah bin Ubay semakin sesak karena dengki. Jika ini dibiarkan, lenyap sudah impianku untuk menjadi pemimpin Madinah lagi seperti dulu. Demikian pikirnya. Aku harus mencari jalan lain untuk menjauhkan Muhammad dari umatnya. Adik-adik tersayang, Abdullah bin Ubay mulai menebarkan desas-desus. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian harta rampasan kepada Utsman bin Affan, padahal Utsman tidak ikut ke perang Badar? Ini pasti karena Utsman lebih dicintai dari kita semua. Nah, adik-adik tersayang masih ingat nggak kemarin kita sempat baca bersama dan mendengar bersama bahwa Utsman bin Affan ini tidak ikut di perang Badar ya adik-adik ya. Jadi beliau ada di Madinah menjaga istrinya. Siapa adik-adik? Ya, istrinya adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Nah, Ruqayyah itu meninggal adik-adik ya sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Abdullah bin Ubay. Namun, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendatangi Abdullah bin Ubay dan memberinya peringatan agar tidak menyebarkan desas-desus. Utsman sudah berkeras ingin pergi, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tinggal di rumah dan merawat Ruqayyah, putrinya yang sedang sakit. Jadi sebenarnya Utsman juga berhak atas rampasan perang. Demikian kata beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay terdiam, tetapi ia pun mencari jalan lain. Kemudian disebarkannya desas-desus. Muhammad itu mengajarkan agar kita berpaling dari harta dunia. Tapi sebenarnya harta tebusan yang banyak itu ia gunakan untuk makan dan minum yang enak serta untuk memiliki perabotan rumah yang mewah, layaknya Kaisar Persia. Sambil menebarkan desas-desus itu, Abdullah bin Ubay diam-diam mendatangi seorang wanita Ansar dan menyuruhnya memberikan permadani yang indah dan sangat mahal kepada Bunda Aisyah. Tanpa curiga, Bunda Aisyah yang masih muda pun menerimanya dengan riang. Tuh, karena dapat hadiah ya adik-adiknya. Tapi adik-adik perlu tahu semua bahwa hadiah itu ada udang di balik batu. Adik-adik paham apa itu udang di balik batu? Ya, ada maksud tersembunyi. Oke, kita lanjut ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ini, beliau segera pulang dan mendapati Bunda Aisyah sedang duduk-duduk di atas permadani mahal itu. Wajah Bunda Aisyah berseri-seri memiliki perabotan seindah itu. Aisyah, apa ini? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita Ansor datang ke sini dan melihat tikarmu. Jawab Bunda Aisyah. Ia kemudian mengutus orang agar menyampaikan permadani ini kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bunda Aisyah mengembalikan permadani itu. Kemudian beliau tidur di atas tikarnya yang biasa.
Begitu ya adik-adik ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwa itu adalah akal-akalan bulus ya, adik-adik ya. Akal-akalan bulus itu apa sih, Dik? Itu adalah akal licik dari Abdullah bin Ubay. Sebelum kita lanjut, kita baca ini sedikit sebentar ya adik-adik ya. Oke. Sikap keras Abdullah bin Ubay. Walaupun telah menyatakan diri sebagai muslim, Abdullah bin Ubay bersikap keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil karena dianggap merampas kekuasaan yang akan dipegangnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Abdullah bin Ubay pun selalu berusaha memalingkan manusia dari ajaran Islam. Wah, itu ternyata musuh dalam selimut adik-adik Abdullah bin Ubay ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini gambar apa ya? Coba cek ya. Tidur di atas tikar. Umar bin Khattab bergegas mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin membuktikan bahwa desas-desus yang disebarkan orang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perabot mewah itu sama sekali tidak benar. Ketika Umar sampai di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak dilihatnya perabot-perabot mewah yang didesas-desuskan itu. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap seperti dulu. Tidak ada sama sekali yang berubah. Mengetahui Umar bin Khattab datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari atas tikarnya. Seketika itu, Umar melihat bekas-bekas tikar yang kasar menempel pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kuat menahan itu. Akhirnya Umar menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling heran. Lalu beliau bertanya lembut, "Ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bagaimana aku tidak akan meneteskan air mata jika aku melihat bekas-bekas tikar itu melekat pada tulang rusukmu? Hanya inilah harta kekayaanmu yang aku tahu. Sedangkan Kaisar Romawi dan Persia hidup dalam gelimangan harta benda." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan betul kesedihan Umar. Beliau lalu menghibur Umar dengan memberikan pelajaran bahwa nilai seseorang tidaklah ditentukan oleh harta kekayaan yang dimilikinya, tetapi bergantung pada kemampuannya untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kebajikan akan membuat seseorang menjadi kekal. Orang yang terus-menerus melakukan kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan pula untuk selama-lamanya. Nah, ini gambarnya ternyata mengisahkan tentang Rasulullah yang sedang istirahat dan dilihat ya, dikunjungi oleh Umar ya adik-adik ya, karena Umar penasaran apakah benar desas-desus tentang Rasulullah yang memiliki perabotan mahal itu benar gitu ya. Akhirnya dibuktikan sendiri ternyata Rasulullah berada di atas tikarnya yang lama seperti itu ya, dan tidak ada yang berubah ya adik-adik ya. Itu yang membuat Umar bin Khattab menjadi sedih. Oke, sebelum kita lanjut, kita baca bersama ini ya. Agar selalu bersyukur. Dengarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa selalu bersyukur. Apabila di antara kamu sekalian melihat orang yang dianugerahi harta dan rupa, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah daripada mereka, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak merasa kekurangan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, adik-adik tersayang, kalau diberi apa-apa oleh kedua orang tuamu, maka adik-adik bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada mereka ya, sehingga orang tua kita itu tidak kecewa dengan apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Begitu ya adik-adik ya. Oh iya adik-adik, sudah berapa halaman yang kita baca tadi? Ada 2 ya, 2 lembar ya. Sebelumnya kakak ingatkan dulu, kalian apakah sudah sholat semua?
Jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Yuk kita lanjut ya. Kesedihan Umar. Setelah perang Badar, beberapa wanita menjadi janda karena suaminya gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha meringankan beban para wanita itu dengan memberikan santunan dari hasil rampasan perang. Bagi wanita yang masih muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menikahkan mereka dengan sahabat lain yang mampu. Hafsah, putri Umar bin Khattab, adalah salah seorang wanita muda yang ditinggal suaminya yang telah syahid. Umar tentu sangat sedih memikirkan nasib putrinya. Maka ia pun pergi menemui Utsman bin Affan dan bertanya, apakah Utsman bersedia menikahi Hafsah? Maaf, saya sedang tidak bersedia untuk menikah lagi. Demikian jawab Utsman. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar bersedia menikahi Hafsah? Namun Abu Bakar diam saja. Dengan sedih, Umar bin Khattab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan nasib Hafsah serta penolakan kedua sahabatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum menghibur. Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Siapakah orang itu adik-adik? Nah, lanjut ya. Umar bin Khattab menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti. Siapakah yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melamar Hafsah. Subhanallah, saat itu juga perasaan Umar bin Khattab meluap dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu Abu Bakar dan menyampaikan berita gembira itu. Memang, Rasulullah sudah pernah membicarakan hal itu kepadaku. Karena itu, aku tidak ingin membuka rahasianya. Andai kata saja beliau tidak meminang Hafsah, sudah tentu akulah yang akan memperistrinya. Demikian jawab Abu Bakar. Setelah Bunda Hafsah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu ibu kaum muslimin pun menjadi 3 orang, yaitu Bunda Saudah, Bunda Aisyah, dan Bunda Hafsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di tempat ketiganya secara bergantian. Pada pagi hari, mereka semua berkumpul untuk mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul dan menceritakan semua yang mereka alami hari itu. Hal demikian menambah indah suasana rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Umar bin Khattab dengan gencar menganjurkan para sahabat yang lain agar mau menikahi janda para syuhada. Oke, kita baca bersama yang ini adik-adik. Penghormatan paling tinggi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Aisyah binti Abu Bakar, hal itu adalah penghormatan setinggi-tingginya kepada Abu Bakar yang telah begitu tulus dalam berjuang. Ketika menikahi Bunda Hafsah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mensejajarkan kedudukan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Itulah balasan terbaik di dunia bagi 2 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan beliau. Seperti itu adik-adik. Yuk lanjut ke halaman berikutnya ya. Persiapan Perang Quraisy. Adik-adik tersayang, rasa geram dan gelisah terus menghantui perasaan orang-orang Quraisy di Mekah sejak kekalahan Badar. Akhirnya, para pembesar mereka berkumpul di Darun Nadwah. Kafilah dagang yang tersisa lebih baik kita jual. Sebagian keuntungannya kita sisihkan untuk menyiapkan angkatan perang agar kita bisa memukul Muhammad. Demikian usul seorang pembesar.
Usul itu pun diterima dengan suara bulat. Rapat-rapat perang terus diadakan. Ada yang berpendapat supaya kaum wanita diajak ikut. Biar kaum wanita bertugas membakar kemarahan kamu dan mengingatkan kamu kepada korban-korban Badar. Kita adalah masyarakat yang sudah bertekad mati. Tidak akan pulang sebelum sempat melihat mangsa kita. Atau kita sendiri mati untuk itu. Saudara-saudara Quraisy, demikian sahut yang lain. Melepaskan wanita-wanita kita ke hadapan musuh bukanlah suatu pendapat yang baik. Apabila kalian mengalami kekalahan, wanita-wanita kita pun akan tertawan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi masih terjadi perselisihan di antara para pemimpin Quraisy. Tiba-tiba Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan berteriak, "Kamu yang selamat dari perang Badar, bisa kembali bertemu istrimu. Itu sebabnya kamu tidak berjuang mati-matian. Ya, kami, kaum wanita, akan berangkat dan ikut menyaksikan peperangan. Jangan ada orang yang menyuruh kami pulang, seperti gadis-gadis kita dulu dalam perjalanan ke Badar. Mereka disuruh pulang ketika sudah sampai di Jufah. Akibatnya, orang-orang kesayangan kita terbunuh karena tidak ada orang yang dapat memberikan semangat kepada mereka." Demikianlah adik-adik tersayang, akhirnya kaum wanita Quraisy diizinkan ikut dalam peperangan. Maka Hindun memanggil Wahsy. Ini Wahsy adik-adik. Seorang budak hitam dari Habasyah. Wahsy terkenal sebagai pelempar tombak yang lihai. Ini tuh sebetulnya adalah sahabatnya Bilal adik-adik ya. Tapi dia masih belum beriman. Oke, kita lanjut. Belum, masih di sini ya. Kau akan kuberikan banyak harta jika berhasil membunuh Hamzah. Demikian kata Hindun. Majikan Wahsy, Jubair bin Mut'im juga berkata, kau akan kubebaskan jika berhasil membunuh Hamzah. Pamanku telah dibunuh orang itu dalam perang Badar. Jadi Wahsy nanti mendapatkan dua dua hadiah ya dari Ibu Hindun dan Jubair bin Mut'im. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu bersama. Ini ya. Kesiagaan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar umat Islam senantiasa bersiaga menghadapi perang. Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di mimbar, bersiaplah menghadapi mereka dengan sebesar kekuatan yang engkau miliki. Ya. Jadi kita adik-adik tersayang juga harus tetap bersiaga. Nah, bagaimana caranya bersiaga adik-adik tersayang? Adik-adik rajin-rajinlah belajar ya. Rajin-rajin belajar, jangan malas-malasan adik-adik. Adik-adik akan lebih siap menghadapi ujian ketika adik-adik dalam posisi yang sudah siap. Itu dengan cara belajar. Nah, belajarnya istiqomah ya adik-adik ya, supaya nanti kalau ujian, adik-adik sudah tidak terlalu bekerja keras. Seperti itu adik-adik. Semangat ya adik-adik ya, tetap siaga belajar untuk menghadapi ujian. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Pasukan Quraisy berangkat. Setelah semua persiapan matang, pasukan Quraisy pun berangkat. Mereka terdiri atas 3.000 orang dengan 3.000 unta. Tuh, masing-masing menaiki unta ya adik-adik ya, berjumlah 3.000. 200 orang diantaranya menunggang kuda dan 700 orang berbaju besi. Di barisan belakang, para wanita Mekah dan budak-budak perempuan yang cantik berjalan mengiringi. Mereka memakai perhiasan-perhiasan indah dengan wewangian semerbak. Di tengah-tengah barisan wanita itu berjalan Hindun binti Utbah. Dialah yang mengomandoi barisan wanita untuk menabuh rebana dan menyanyi.
Kalian tidak boleh mendekati kami, wahai kaum laki-laki, teriak Hindun. Sorot matanya memancarkan kobaran api. Kami bersumpah bahwa kaum laki-laki tidak boleh mendekati kami sebelum mereka menumpas Muhammad dengan semua pasukannya, sehingga kami dapat pulang sambil menjinjing kepala Hamzah. Nah, adik-adik tersayang, semangat membalas dendam menyala-nyala di hati setiap tentara Quraisy. Apalagi mereka ingin memamerkan kemampuan tempur di hadapan bunga-bunga Quraisy yang kini terus bernyanyi mengobarkan semangat. Genderang bertalu-talu dan wewangian merebak. Oke, ini adik-adik ya. Belum pernah sebelumnya orang Quraisy berangkat perang dengan tekad sekuat ini ya. Tuh ya. Ini gambarnya nih. Di depan, Abu Sufyan memegang komando. Dua pasukan berkuda kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal mengawal di sisi kiri dan kanan. Disusun Abwa beberapa prajurit, maaf adik-adik, di dusun Abwa, beberapa prajurit Quraisy hampir saja membongkar kuburan Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik masih ingat waktu Rasulullah ya, waktu masih kecil bersama Ibu Aminah berkunjung ke Madinah ya adik-adik ya. Nah, ketika perjalanan pulang, Ibu Aminah sakit dan akhirnya meninggal dan dikubur di dusun Abwa. Nah, untung para pembesar Quraisy segera datang dan melarang. Jadi tidak sempat ya adik-adik ya. Mereka membongkar makamnya ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mereka juga akan membongkar makam-makam kita. Cegah para pembesar itu. Pasukan tersebut terus bergerak semakin dekat ke Madinah. Mereka sudah siap beraksi bagai angin puyuh yang akan menerjang. Angin puyuh yang diliputi nyala api kemarahan dan angan-angan kemenangan yang memabukkan. Mereka mendekati Madinah dari arah dataran tinggi. Di tempat itu, Gunung Uhud yang kasar menggunduk bagai makhluk besar yang siap menerkam. Adik-adik tersayang, kaum muslimin di Madinah pasti akan sangat terkejut jika mereka tidak mengetahui mendekatnya pasukan yang jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada pasukan yang pernah mereka taklukkan di Badar. Apakah kaum muslimin mengetahui gerakan ini? Jika mereka mengetahui, strategi apakah yang akan dilakukan Rasulullah? Akankah beliau memimpin kaum muslimin bergerak menyongsong musuh atau bertahan di Madinah? Tuh, kira-kira bagaimana adik-adik ya? Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kekuatan adalah kecepatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali berkata, kekuatan adalah kecepatan. Kekuatan adalah kecepatan. Kekuatan adalah kecepatan. Beliau juga mengatakan, jangan ada seorang pun di antara kamu yang begitu ceroboh atau lalai sehingga tidak menggunakan panahnya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tersayang, kalau ada kesempatan kalian untuk belajar memanah, maka kalian gunakan kesempatan itu untuk belajar memanah adik-adik. Karena memanah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Jadi kalian juga selain mendapatkan pahala dengan kalian lihai memanah, nanti kalian juga bisa menjadi pejuang umat ini. Begitu adik-adik, semangat ya yang sedang berlatih untuk memanah ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kaum muslimin bermusyawarah. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib,
ikut dalam perang Quraisy, ikut dalam pasukan Quraisy itu. Ia memang masih mencintai agama nenek moyangnya, tapi hatinya sudah semakin kagum kepada keponakannya itu. Abbas ingat ketika ia diperlakukan dengan baik sebagai tawanan pada perang Badar. Karena itulah, sebelum pasukan Quraisy berangkat, diam-diam Abbas menitipkan surat kepada seorang Bani Ghifar untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini berisi berita pemberangkatan pasukan Quraisy. Seorang utusan Abbas memberitakan keberangkatan Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera mengajak para sahabat bermusyawarah akan pergi keluar kota atau menyongsong di dalam kota. Abdullah bin Ubay mengatakan ini bertahan di dalam kota. Tuh ya. Jadi Abdullah bin Ubay itu ternyata masih ikut-ikutan rapat adik-adik tersayang ya. Mengapa adik-adik kita perlu bermusyawarah? Musyawarah membuat semua orang jadi mengetahui sepenuhnya bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Hal itu akan membuat anggota pasukan saling mempercayai. Setiap orang akan menganggap dirinya benar-benar bagian dari pasukan sehingga mampu berjuang bahu-membahu. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalian usahakan adik-adik kalau mau bermain kemana-mana gitu ya, diajak sama orang tua kalian, tuh adakan musyawarah dulu, adik-adik mau kemana, nanti orang tua mengarahkan gitu ya. Jadi kalian juga berusaha untuk ikhlas karena musyawarah itu adalah keputusan bersama adik-adik, bukan keputusan satu orang, bukan karena ego, bukan karena ini ya, nafsu ya. Jadi dibicarakan bersama-sama dengan baik-baik seperti itu. Jadi kalian bisa tahu positif atau negatifnya. Begitu ya. Kelebihan atau kekurangannya. Oke, lanjut ya. Keberanian para pemuda. Para sesepuh Ansor angkat bicara. Ya Rasulullah, tetaplah tinggal di Madinah. Jangan pergi menghadapi musuh karena itu berarti musuh sudah menang. Andai kata musuh yang datang menyerbu, kita yang pasti menang. Biarkan saja mereka di sana mengepung kita. Jika mereka memaksakan diri bertahan, mereka justru berada dalam keadaan merugikan diri sendiri. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kaum muslimin menyepakati usul ini. Para sesepuh Ansor yang telah berjuang mempertahankan kota selama puluhan tahun tentu tahu benar bahwa mereka lebih baik bertahan di dalam kota. Namun, tidak demikian halnya dengan para pemuda muslim yang semangatnya sedang menyala-nyala. Mereka terpukau atas kemenangan 300 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi 1.000 orang lawan pada perang Badar. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang cenderung pada pendapat para sesepuh Ansar itu. Akan tetapi di balik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengetahui bahwa apabila mereka bertahan di dalam kota, sangat mungkin akan terjadi pengkhianatan dari kaum munafik atau orang Yahudi. Tiba-tiba Bilal mengumandangkan azan. Rapat perang pun diberhentikan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, yaitu sholat Jumat. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kali itu berisi ajakan agar kaum muslimin menabahkan hati untuk memperoleh kemenangan. Kemudian dimintanya kaum muslimin bersiap menghadapi musuh.
Setelah sholat Jumat, rapat dilanjutkan. Abu Sa'ad bin Khaisama berkata, semoga Allah memberikan kemenangan atau mati syahid. Dalam perang Badar, saya amat mendambakan syahid, tapi ternyata meleset. Justru anak saya yang mendapatkannya. Semalam saya bermimpi bertemu dengan anak saya, dan dia berkata, ayah, susulah kami, dan kita bertemu di dalam surga. Sudah saya dapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada saya. Ya Rasulullah, sungguh rindu saya akan menemui anak saya di dalam surga. Saya sudah tua, tulang sudah rapuh. Saya ingin bertemu Allah. Kata-kata itu semakin menguatkan semangat kaum muslimin untuk menyongsong musuh keluar kota. Saya khawatir kamu akan kalah jika pergi keluar kota. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, suara terbanyak kaum muslimin adalah agar mereka menyongsong musuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun segera mengetahui keputusan mana yang akan beliau ambil. Baik adik-adik, yuk nih. Pemuda tidaklah sama. Tentu saja berbeda. Pemuda yang berangan-angan memiliki mobil mewah, uang banyak, dan hidup berfoya-foya dengan pemuda yang bertekad untuk mewujudkan kemenangan serta kemuliaan Islam. Nah, kira-kira adik-adikku tersayang ini mau jadi pemuda yang mana ya? Yang mana ya? Pemuda yang mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Pemuda yang mau berfoya-foya, hura-hura, tidak mau belajar, maunya mainan terus atau mainan gadget terus? Nah, ataukah pemuda yang mau belajar, bertanggung jawab seperti itu, bertekad untuk mewujudkan kemenangan serta kemuliaan Islam dengan cara apa adik-adik tersayang? Nah, ingat ya adik-adik ya, jangan sampai adik-adik meninggalkan sholat. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana adik-adik itu bisa mewujudkan kemenangan serta kemuliaan Islam ya adik-adik ya. Terus patuh kepada kedua orang tua, guru gitu ya. Hormat sama orang yang lebih tua ya adik-adik ya. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas sholat asar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah untuk mempersiapkan diri. Abu Bakar dan Umar membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan serban, pedang, dan baju besi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, para sahabat di luar sedang ramai bertukar pikiran. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang berpendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam kota. Mereka pun berkata kepada kaum muslimin yang berniat menyongsong musuh keluar. Tuan-tuan mengetahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat mau bertahan dalam kota. Lalu tuan-tuan berpendapat lain lagi dan memaksa beliau bertempur keluar. Padahal kelihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak enggan melaksanakan strategi itu. Serahkan sajalah soal ini ke tangan beliau. Apa yang diperintahkannya kepadamu, jalankanlah. Mendengar kata-kata itu, sikap para pemuda yang ingin menyongsong musuh pun melunak. Mereka sadar bahwa mereka telah menentang pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sangat mungkin pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari Allah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar rumah sambil mengenakan baju besi, mereka berkata, Rasulullah,
Bukan maksud kami hendak menentang Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Juga kami tidak bermaksud memaksa Tuhan. Kami tahu bahwa kehendak Tuhan mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya adik-adik ya, ini gambar Rasulullah ketika sudah siap ya dengan baju besinya ya, dengan pedangnya, seperti itu ya adik-adik ya. Demikianlah adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memegang keputusan hasil musyawarah. Keputusan seperti itu tidak dapat dibatalkan oleh keinginan-keinginan tertentu. Keputusan hasil musyawarah harus dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Tuh ya adik-adik ya, jadi kalau sudah musyawarah, terus sudah ada kata mufakat, maka kita masing-masing individu ya, masing-masing adik-adik tersayang itu harus menghormati, menghargai keputusan yang sudah kita putuskan bersama, seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi rasa kecewa atau ada yang menggerundel seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh teladan yang komitmen ya terhadap hasil musyawarah. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, lalu berangkatlah kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perang Uhud, ke arah Uhud maksudnya. Di suatu tempat bernama Syekhan, beliau berhenti. Dilihatnya dari kejauhan, ada pasukan tentara yang belum dikenal. Siapakah mereka itu? Lawan ataukah kawan? Oke. Pengendalian diri. Banyak orang-orang perkasa dan pemberani merasa takut dan panik menghadapi ketegangan pertempuran. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengendalikan diri sepenuhnya, baik dalam menghadapi perang maupun dalam keadaan damai. Beliau tidak pernah panik dan tetap tenang seperti biasa. Hebat ya adik-adik ya. Oke, kita sudahi dulu ya. Setelah persiapan perang ini, persiapan akan menuju ke Uhud ya adik-adik ya. Besok kita lanjutkan ke kaum muslimin berangkat ya. Jadi kita sudahi dulu adik-adik tersayang. Nah, adik-adik tersayang, kalau adik-adik merasa video ini bermanfaat untuk adik-adik, tidak ada salahnya adik-adik bisa membantu untuk membagikan video ini supaya teman-teman adik-adik juga bisa membaca dan mendengarkan bersama kisah tentang Muhammad teladanku ya adik-adik ya. Baik adik-adik tersayang, kita sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.